Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak dan Ibu yang berbahagia, di video yang pertama kita sudah berkenalan dan kita sudah tahu apa yang akan kita pelajari. Di video yang kedua ini, sebagaimana yang sempat kita bahas sebelumnya, kita akan mempelajari tentang mindset berbicara di depan kamera. Kenapa sih saya akan share mindset terlebih dahulu? Sebab saya suka sekali dengan sebuah quote yang dikatakan, bagaimana mungkin kita bisa memahami ataupun bisa melakukan sesuatu sementara pemahamannya aja belum kita dapatkan. Oleh karena itu, dengan memahami mindset berbicara di depan kamera, harapannya nanti pada saat masuk kepada teknik, kaedah-kaedah cara kita berbicara, kita bisa memahaminya dengan baik. Dan sebelumnya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, mari kita lihat ataupun mari kita pahami terlebih dahulu yang namanya public speaking itu apa sih sebenarnya. Kalau ditanya kepada saya, apa itu public speaking? Bagi saya bukan hanya persoalan bicara di depan kamera ataupun berbicara di depan umum. Tapi public speaking itu adalah seni menyampaikan pesan. Kenapa saya menyebutnya dengan istilah seni menyampaikan pesan? Sebab yang namanya seni itu antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Antara saya, kemudian Ustadz Aris Ahmad-Jaya, kemudian Ustadz Zainul Fuad, itu punya karakteristik masing-masing dan Anda pun punya cara masing-masing. Konsep dalam public speaking adalah be yourself, jadilah diri Anda sendiri. Jadilah diri Anda sendiri. Akan tetapi, ketika nantinya kita berbicara, tapi kita perlu dan mesti untuk mempersiapkan yang namanya adalah ada kaedah selanjutnya pada saat kita berbicara yang namanya di depan umum tadi. Yakni adalah seni menyampaikan pesan dengan menggunakan unsur verbal, vokal, dan visual. Maksudnya bagaimana? Pada saat kita berbicara, tidak hanya cukup menjadi diri sendiri, akan tetapi senantiasa kita akan selalu menggunakan unsur verbal, vokal, dan visual. Dan ini pun disesuaikan dengan konteks. Apakah menghibur, apakah mengedukasi, apakah informasi, apakah untuk persuasi jualan, atau mungkin dalam konteksnya adalah sambutan, ngobrol, podcast, dan segala macam. Ketika tujuannya berbeda, maka cara melakukannya pun juga akan berbeda. Sehingga di sini kalau kita pahami terlebih dahulu apa yang maksud dengan public speaking. Public speaking itu adalah seni menyampaikan pesan menggunakan unsur verbal, vokal, dan visual, sangat tergantung nanti konteksnya. Apakah menghibur, apakah mengedukasi, apakah persuasi, apakah informasi. Tujuan tadi akan mempengaruhi verbal yang kita gunakan, vokal yang kita gunakan, dan visual yang akan kita gunakan juga. Mungkin di sana muncul pertanyaan, seperti apa yang dimaksud tadi dengan verbal? Bagaimana dengan vokal? Bagaimana dengan visualnya? Nanti akan ada materi khusus yang akan kita bahas di sini. Tapi di awal di video ini saya ingin mengatakan, public speaking itu ya beginilah. Kenapa ini perlu kita pahami? Kenapa unsur-unsur ini kita perlu betul-betul kita pahami terlebih dahulu supaya nanti dalam proses pelaksanaannya, dalam proses kita bicara terutama di depan kamera, kita akan tahu bagaimana cara kita bersikap. Itu secara definitif. Dan kemudian mohon pahami baik-baik, selalu kita menemukan istilahnya adalah public speaking, bukan public talking. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan speak dengan talk, itu dua hal yang berbeda. Sebab pada saat kita speak, kita betul-betul memperhatikan apa yang mau saya sampaikan, kepada siapa saya menyampaikannya, dalam konteks apa saya mengkomunikasikannya, dan bagaimana semestinya saya harus mengkomunikasikan. Ketika hal ini betul-betul kita pikirkan sebelum kita berkomunikasi, maka sesungguhnya kita menggunakan kaedah speak, atau dalam bahasa Indonesianya, kita menyebutnya dengan istilah bicara. Talk itu sama dengan ngomong.
buka mulut, keluar kata-kata, keluar intonasi, keluar suara. Kita nggak pernah peduli apakah orang ini paham atau tidak. Kita nggak pernah peduli ini konteksnya ada di mana. Hajar bleh bahasa lainnya. Asal keluar. Maka itu menggunakan talking namanya. Makanya tadi pada saat kita merujuk kembali kepada definisi public speaking, jadilah diri Anda sendiri, karakter Anda, pembawaan diri Anda, lalu lihat nanti konteksnya bagaimana, lalu Anda perhatikan kepada siapa Anda mengkomunikasikannya, dan juga ini mestinya penyampaiannya harus bagaimana, supaya semua kaedahnya bisa terpenuhi, supaya kita benar-benar nantinya akan bisa melakukan yang namanya public speaking ini dengan tepat. Inilah definisi dari public speaking. Setelah ini kita akan bahas bagaimana mindsetnya di depan